Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Putransono dengan NIM 23051117 dari kelas Pendidikan Biologi B. Di sini saya akan menyajikan tugas dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Seminar Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas mengenai membangun generasi berkualitas. Poin pertama yang kita bahas adalah mengenai pendidikan. Pendidik- Pengasuhan dan pendidikan, terutama dari orang tua, adalah kunci dari masa fondasi ini. Karena orang tua adalah guru pertama dan utama, dan keluarga adalah sekolah paling pertama dan utama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi orang baik, soleh dan solihah, dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orang tua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Mengasuh dan mendidik anak juga merupakan salah satu amalan ibadah bagi orang tua. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang anak apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak soleh atau solihah yang berdoa untuknya. Lalu selanjutnya akan ke materi dari hak anak. Yang pertama, tidak boleh dibeda-bedakan. Tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan anak kita sendiri. Terutama jika kita membedakan antara anak perempuan dan laki-laki. Kita harus adil dalam merawat, mengasuh, dan mendidik keduanya. Lalu kedua, kepentingan anak harus didahulukan. Yang ketiga, anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang. Untuk itu, anak berhak untuk mendapatkan makan, mendapatkan minum, mendapatkan pakaian, dan mendapatkan tempat tinggal yang sehat. Lalu yang keempat, anak harus dihargai dan didengarkan pendapatnya. Ketika kita menanggapi suatu masalah dan anak berpendapat, kita harus bisa mendengarkan dan menghargai pendapat dari anak. Lalu selanjutnya mengenai pola asuh. Yang pertama, cara, gaya, dan sikap orang tua dalam mengasuh anak. Contohnya, em, saat saat orang tua selalu memberikan apa yang anaknya inginkan, itu sebenarnya tidak terlalu baik karena itu akan menjadikan anaknya menjadi pribadi yang tidak sabar, dan kalau sekali saja tidak diturutin, maka anak tersebut akan tantrum atau marah gitu. Lalu yang kedua, cara orang tua berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak. Seperti yang dijelaskan tadi, kita tuh harus menghargai apapun keputusan dari anak. Gitu. Lalu yang ketiga, sikap orang tua dalam menanggapi perilaku anak. Misalnya, saat anak tersebut berperilaku tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, kita seharusnya menegurnya agar tidak menjadi kebiasaan. Lalu yang keempat, mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan. Kalau kemandirian itu contohnya saat anak punya dua pilihan gitu. Kita harus menyerahkan segala putusan anak ke anaknya sendiri. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pola asuh anak. Yang pertama ada otoriter. Jadi pola asuh otoriter adalah sikap orang tua yang terlalu tegas dan tidak menghargai anak. Orang tua otoriter cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendak orang tua. Orang tua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan perasaan anak jika anak tidak patuh. Lalu pola asuh otoriter ini, orang tua cenderung
memberi hukuman. Jadi kalau anak salah langsung dihukum. Lalu yang kedua itu ada jus pola asuh permisif. Ciri pola asuh permisif adalah sikap orang tua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. Jadi kalau anak mau apa-apa tuh dibolehin aja. Orang tua tidak memberi batas-batas yang jelas dan tegas tentang perilaku, tentang berbagai aturan perilaku. Orang tua permisif adalah orang tua yang hangat pada anak, namun terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak. Lalu yang terakhir ada pola asuh demokratif. Ciri pola asuh demokratif ada sikap orang tua yang tegas tetapi tetap menghargai anak. Orang tua demokratif bersikap hangat pada anak, mendengarkan dan mampu memahami perasaan anak. Orang tua demokratif tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. eh, Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.